kita bisa bermuajahah, mengkaji kembali, menyambung kembali, yaitu pengajian dari Al-Hadits An-Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa anna ajma'in. Baik. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang kami ketahui bersama, bahwa pada kesempatan kali ini kami masih membahas tentang makanan-makanan yang pernah dikonsumsi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang pertama kali kita bahas, bahwa hadis yang mencakup tentang makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah setidaknya ada sekitar 34 hadis. Satu hadis ketika kita syarahkan, ketika kita jelaskan, banyak sekali manfaatnya di sana. Jadi kita tidak bisa membahas secara hanya menerjemahkan secara kitab, karena kebanyakan dari kita mungkin belum paham dan kurang memahami. Maka dari itu kita jelaskan kepada Buhan Pian Seberataan untuk menambah wawasan Buhan Pian tentang konsumsi yang pernah dikonsumsi, tentang makanan yang pernah dikonsumsi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, pada minggu kemarin kita alhamdulillah kedatangan tamu yang sangat mulia, da'i ilallah Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, yang jelas beliau menjelaskan kepada kita seberataan bahwa pentingnya kita berkumpul apa? Bahwa ini adalah makanan roh kita. Makanan roh. Ketika badan kita membutuhkan makanan yang untuk dikonsumsi, sehingga dengan makanan tersebut bisa terjaga kesehatan kita, dan begitu pula lah roh. Dan insya Allah ini menjadi sebuah wasilah, roh kita menjadi roh yang mutmainnah, insya Allah menjadi roh yang selalu bersambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah sebagaimana apa yang kita niatkan dan yang diniatkan para kaum as-salihin ketika beliau mengadakan sebuah pengajian, mengadakan acara maulid, mengadakan acara-acara kebaikan, pasti niatnya apa? Nastahdzir arwahahum at-thayyibah, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan kemuliaan ini kita bisa mendatangkan roh-rohnya mereka kaum para aulia dan para anbiya. Dan semoga apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika dibacakan maulid Habsyi, ketika dibacakan maulidnya Nabi, insyaallah kita husnudzan kepada Allah, semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersama kita, selalu dipandang oleh para aulia, para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pulangnya membawa barakah. Roh kita menjadi roh yang tenang, roh yang selalu membawa kita kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai mana kemarin sudah? Tes. Rangi. Nyaring lah. Insyaallah. Tayyib. Sampai mana sudah pembahasan kita? Ada yang megang kitab selain Ulun? Selain Ustaz Khalid? Sampai waluh, Masya Allah. Ad-Dubba, na'am. Insya Allah. Tayyib. Itu hadis ke 163 Ustaz. Halaman 70, bagi yang memiliki kitab halaman 70. Tayyib. وقال الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي يتتبع الدباء حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. طيب. Hadis yang 163
masih bersangkut pautan dengan konsumsi yang pernah dimakan oleh Rasulullah ataupun makanan yang pernah dikonsumsi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan harinya beliau bersama Rasulullah. Anas bin Malik itu bersama Rasulullah ketika siang hari, yaitu beliau menjadi pembantu. Yang dikatakan pembantu ketika disanadkan kepada Rasulullah, kita semua ingin menjadi pembantunya Rasulullah. Maka itu menjadi sebuah keutamaan yang besar terhadap mereka yang ada memiliki intisab, memiliki sebuah kedekatan terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikatakan pembantu, khaddamnya ya Rasulullah bukan perkara yang, jangan dikira pembantu-pembantu kayak buhan pian. Seandainya ada pembantu di rumah pian yang pian gaji, mungkin kastanya rendah. Karena apa? Karena itu ada di antara kita, ada di antara kalian. Kalau seandainya pembantu itu membantu Rasulullah, maka tinggi derajatnya. Maka Sayyidina Anas bin Malik termasuk orang yang dibisyarahkan oleh Rasulullah, yang memiliki kedekatan yang luar biasa kepada Rasulullah, dan beliau bisa berkhidmah kepada Rasulullah ketika siang hari. Kalau malam hari siapa? Rabi'ah. Sayyidina Rabi'ah, malam harinya beliau adalah Rabi'ah. Rabi'ah ini diceritakan beliau tidak memiliki apa-apa. Bahkan beliau tidak memiliki rumah, tidak memiliki istri, tidak memiliki gawian, tidak memiliki apa-apa sama sekali. Tapi subhanallah, beliau memiliki tekad yang kuat. Apa tekadnya? Mereka mau, ataupun Rabi'ah ini mau, menginginkan ketika Nabi keluar dari kamar beliau dan beliau menginginkan ataupun membutuhkan sebuah hal untuk dibantu, maka Rabi'ah adalah orang yang pertama kali. Maka subhanallah diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang terbiasa untuk menjaga malam, untuk begadang. Yang dimana begadang tersebut ditunjukkan untuk beribadah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ketika Rasulullah keluar dari kamarnya, terlihat Rabi'ah telah menyiapkan, telah memegang sebuah wadah yang dikhususkan untuk mau berwuduknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Rasulullah dikatakan ana khairu mujazi, ana khairu mukafi, kata Rasulullah dalam hadisnya, bahwa aku adalah orang yang paling baik, paling bisa untuk membalaskan budi seseorang. Melihat Rabi'ah telah memberikan sebuah kebaikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak terdiam begitu saja. Dan beliau mengatakan apa? Ya Rabi'ah, tamanna alayya ya Rabi'ah. Ataupun dalam ucapan dari riwayat lainnya yang kita sudah mendengar bersama, yang didengarkan, yang disampaikan oleh Al-Habib Hasan, salni, mintalah kepadaku. Dalam riwayat lain apa? Tamanna alayya ya Rabi'ah, ente minta sama aku. Nah, maka hal ini menunjukkan apa? Bahwa apakah minta kepada Rasulullah adalah berupa hal yang syirik? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah yang mengatakan tamanna alayya ataupun salni. Karena apa? Subhanallah, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Allah anal qasim, Allahul qasim wa anal mu'ti. Naam. Allahul mu'ti wa anal qasim. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Allah al-mu'ti, Allah yang memberikan. Allah yang memberikan, tapi yang membagikan siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini loh, seperti inilah kita mengerti apa yang wajib kita ketahui dari baginda Muhammad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang tidak memiliki apa-apa, sebagaimana mereka yang mengatakan hal tersebut. Ketika Rasulullah mati, ya sudah, Rasulullah meninggal, berarti sudah tidak ada lagi, ataupun tidak memiliki manfaat. Rasulullah tidak mengetahui ketika beliau di alam kuburnya sana. Jawabannya tidak. Bagaimana yang dikatakan oleh di dalam hadis tadi, yang dikatakan oleh Rabi'ah, ataupun permintaan Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditawarkan salni, mintalah kepadaku, kata Rasulullah, maka coba lihatlah Rabi'ah yang tidak memiliki apa-apa.
Coba pian ditakunkan, seandainya kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan posisi pian tidak memiliki apa-apa, harta ada, istri gak ada, ataupun pasangan gak ada, rumah gak ada. Niscaya kalau kita, ya Allah uridu baitan, aku mau rumah, aku mau istri, aku mau gawian, aku mau sugih. Nah, cuman Rabi'ah mengerti bahwa tidak ada sebuah perkara yang di dunia ini yang melebihi kebaikannya daripada akhiratnya, karena di akhirat kan selamanya. Maka dari itu beliau mengatakan apa? Uridu ma'aka fil jannah ya Rasulullah. Aku menginginkan apa? Kedudukanmu sama denganmu ya Allah. Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di sorga wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Bantulah aku dengan memperbanyak sujudmu. Maksudnya apa? Beribadah. Dengan beribadah, sehingga apa? Setiap kita beribadah tambah naik derajat kita, sehingga ya apa yang diharapkan oleh Rabi'ah, dan itu juga yang kita harapkan nantinya. Semoga kita nantinya kelak dengan berkahnya kita membacakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyid. Beliau mengatakan, Anas bin Malik, inna khayyatan, bahwa khayyat ini penjahit, mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li ta'amin sana'ahu. Pada saat itu beliau mau wajang, menjamu, yaitu penjahit menjamu Rasulullah. Lihat tawaduknya Rasulullah. Coba kalau seandainya diceritakan, dikaitkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang bahkan derajatnya lebih dari presiden, karena beliau pada saat itu adalah seorang pemimpin. Secara kepolitikan ataupun secara siasa, beliau adalah seorang pemimpin. Beliau memiliki apa? Memiliki power pada saat itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada saat itu beliau mengirimkan surat-surat yang dimana surat tersebut digubris oleh para raja-raja pada zaman itu. Maksudnya apa? Rasulullah memiliki power, memiliki kekuatan. Tapi subhanallah, ini kita pikirkan, kita bayangkan dari urusan duniawinya saja. Sebelum kita mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, karena tidak ada derajat manusia yang melebihi dari nabi. Seorang bawahan, ya Allah, tukang jahit, ngundang presiden bahasanya, datang Rasulullah. Makanya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Itu perlu, penting. Namun seandainya maaf yang kastanya mungkin di bawah, kadang antum orang sugih, masya Allah, semoga buhan pian sugih seberataan. Nah, mentang-mentang ada orang yang mungkin tidak sama derajatnya dengan antum, ketika antum diundang makan, nah antum merasa, siapa ikam nih berani ngundang aku? Nah kayak gitu kada boleh, karena apa? Ini loh contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun, bahkan undangan dari seorang hamba sahaya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, fagarraba ila Rasulillahi khubzan min sya'irin wa marakan fihi dubba wa qadid. Jamuannya pada saat itu, sebagaimana Sayyidina Anas menceritakan, jamuannya adalah bentuknya adalah marak, yaitu kuah, yaitu makanan yang berkuah. Khubzan min syair, yang pertama yaitu roti yang terbuat dari gandum, terus dicocol, ataupun pada saat itu kan orang Arab ini biasanya makan roti itu kadang dengan kuah. Kuahnya itu terdapat dalamnya ad-dubba, yaitu waloh, wa qadid, dan juga ini hanyar. Apa qadid ini? Qadid ini adalah daging yang dijemur. Daging yang dijemur, yang dikeringkan. Setelah kering diberikan garam. Apa bahasa sampingnya? Dendeng. Tahu? Kadang kalau abon dihaluskan, itu dijemur. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad,
daging tersebut dijemur dulu sehingga kering, habis itu diberikan uyah. Sehingga daging tersebut akan lama jangkanya. Itu biasanya orang Arab menaruh itu di lemari mereka, sehingga ketika datang tamu dimasak daging tersebut dan diberikan kepada tamunya. Di sini diceritakan Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan banyak nih, ada khubus, ada roti, ada dendeng, ada waluh. Yang dicari pertama kali oleh Rasulullah adalah waluh. Fahina izin, kata Sayyidina Anas bin Malik, falam azal uhibbud dubba yauma izin. Pada saat inilah aku ketika melihat bahwa ketika diberikan beberapa makanan, cuman Rasulullah langsung memakan waluh, maka dari situ aku ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesukaan makanannya adalah waluh, dan aku adalah orang yang paling senang kepada waluh setelah melihat apa yang dikerjakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba kita pulang besok mungkin beli waluh, dimasak terus kita niatkan, ya Allah, Rasulullah pernah makan ini, jangan bahari. Insya Allah itu mendapatkan pahala, karena innamal a'mal binniyat. Innamal a'malu binniyat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Habib, Masya Allah, maju Beb. Habib Oseh. Tayyib. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailan. Qalu, di sini Sayyidina Imam Ahmad, Sayyidina Imam Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis ini, mendapatkan hadis ini dari 3 guru langsung. Yang pertama Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, yang kedua Salamah bin Syabib, yang ketiga Mahmud bin Ghailan. Nah, yang ketiga-tiganya ini mendapatkan hadis yang akan diriwayatkan dari siapa? Dari Abu Usamah. Abu Usamah an Hisham, dari Sayyidina Hisham. Hisham dari Sayyidina Urwah. Urwah dari ayahnya, yaitu Hisham dari ayahnya yaitu Urwah. Urwah ini adalah Urwah ibnu Zubair, ponakan dari Siti Aisyah. Karena Urwah bin Zubair ini umminya adalah siapa? Allahumma shalli ala Muhammad, saudara saya dari Siti Aisyah, Hafsah kalau kada salah. La. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Asma namanya. Jadi Asma saudari dari Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Bagi kita yang mengerti hadis, riwayat ini sangat sering disebutkan. Nah, ketika ditanyakan Urwah berarti kita ingat Urwah adalah ponakan dari Siti Aisyah. Dan maklum, Siti Aisyah ataupun kita bisa meriwayatkan kepada orang yang terdekat dari kita. Apa sih periwayatan itu? Mendengarkan. Nah, pian ini seandainya memiliki keluarga yang potensinya ataupun profesinya sebagai guru, pasti kita sebagai orang terdekat lebih banyak bepander lawan buhannya, lawan guru tadi. Karena guru tadi adalah keluarga saya. Maka dari itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun keluarga para sahabat itu lebih dekat kepada ataupun lebih tahu terhadap hadis-hadis Nabi. Ini penting, subhanallah. Maka dari itu pentingnya kita berparak dengan orang-orang yang memiliki agama, karena setidaknya dengan kedekatan, dengan irtibat kita kepada mereka, itu membuat diri kita ada di dalam hati seorang guru tadi. Berapa banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah guruku, tapi karena tidak mau. Ini saya memiliki cerita khusus. Boleh kita bangga dengan guru, karena setiap murid akan bangga terhadap gurunya. Tapi yang menjadi kebanggaan adalah seorang guru tadi bangga kepada muridnya. Bagaimana caranya? Saya subhanallah memiliki kisah pribadi terhadap apa yang terjadi ketika sebelum saya pulang ke Indonesia. Karena saya memiliki seorang murabbiyur ruh Al-Habib Abdullah Baharun.
Ketika berkumpul seperti ini, saya melihat bahwa beliau Al-Habib Abdullah Baharun dekat sama beberapa teman saya. Beliau yang memberikan kopinya, beliau yang istilahnya khidmah. Maka ya kami wajar memiliki kecemburuan terhadap orang yang dekat terhadap dengan guru. Ini kadang cemburu murid. Sampai bergeretek dalam hati, ya Allah jar ulun. Beb, orang ulun nih juga ingin beparak lawan pian jar ulun. Dalam hati ulun. Dalam hati, wallahil azim. Tapi subhanallah, setelah hanya bergeretek saja, apa bergeretek? Gerakan hati, karena rasa cemburu tadi terhadap teman-teman yang dekat dengan guru saya. Ketika beliau makan, selesai berkumpul, habis kumpulan kan makan. Habis makan, asya itu makan malam. Kalau kebiasaan adatnya orang Hadramut itu habis makan minum kopi, minum syahi, yaitu teh panas itu yang diminum. Nah, ketika teh itu langsung subhanallah guru saya mengatakan kepada muridnya secara umum, saya lebih ingin parak lawan buhan pian. Aku lebih ingin dekat kepada kalian. Tapi kesalahan di mana? Di pian sebagai murid yang kada mau dekat dengan guru ataupun gurunya yang kada mau dekat dengan murid? Jawaban jelas, karena murid kadang kada mau dekat dengan guru. Nah, maka dari itu Allahumma la tahrimna, ya Allah, semoga kita tidak dijauhkan dari keberkahan dari guru-guru kita. Karena itu kita kalau seandainya ingin kedekatan kepada mereka ulama ataupun ingin di dalam hatinya para ulama, paraki, dekati. Banyak ulama di sini ketika para habaib datang, ulama datang, dekati, minta keberkahannya. Semoga nama ataupun pandangan dari mereka membawakan hidayah Allah kepada buhan pian. Dan semoga dengan pandangan mereka, dengan adanya kita dalam hati mereka, itu yang menjadikan sebuah jalan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya karena kedekatan dengan ulama. Kalau seandainya kita parak lawan orang yang ahli khair, yaitu orang yang baik, kita akan ikut baik. Ketika kita parak dengan orang yang jahat, yang buruk, kita akan ikut buruk. Karena perkumpulan ini adalah merupakan sebuah penyakit yang lebih menular daripada penyakit yang menular. Iya, antum tidak pernah merokok, tapi antum kumpulannya sama orang merokok. Coba kita lihat perokok ini, termasuk saya. Saya merokok karena keikutan dari teman saya. Nah, begitu pula lah kalau seandainya buhan pian hendak baik, maka parakilah orang-orang yang baik. Niscaya dengan adanya magnet yang di dalam diri orang baik tersebut, antum akan keikut baiknya. Dan semoga kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Qalat Siti Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu yuhibbul halwa wal asal. Nah, ini salah satu makanan favorit Nabi. Nabi suka al-halwa, yaitu makanan yang manis. Halwa bahasa kerennya sekarang adalah permen, manisan. Habib, gimana Habib permen? Permen apa yang pernah dimakan Rasul? Jawabannya bukan permen ini. Al-halwa di sini adalah nisbat kepada makanan pada saat itu, yang makanan tersebut adalah campuran dari adonan korma dengan susu. Itu halwa. Bukan halwa yang dijual di Makkah sekarang ataupun di tempat-tempat kalau buhan pian haji biasanya pulang bulik bingung cari oleh-oleh gasan keluarga ataupun tamu, pian datang ke Ampel cari oleh-oleh haji, di situ akan dapatkan halwa. Halwa itu bukan halwa yang dimakan Rasul. Karena halwa yang dimakan Rasul adalah adonan korma dengan susu. Itu penting, itu baik, sangat baik untuk kesehatan. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memakan 7 korma itu akan diselamatkan dari mara bahaya, khususnya sihir. 7 korma, dan 7 korma ini biasanya dicampurkan dengan susu. Kita campur dengan susu menjadi susu korma. Itulah yang dikatakan al-halwa yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sangat suka terhadap itu. Jadi apa halwa tadi? Adonan susu dengan korma. Adonan susu dengan korma. Tayyib, wal asal, dan juga al-asal, yaitu madu. Asy-syifa'u fi thalathah, kata Rasulullah, yaitu
penyembuhan pada zaman itu Rasulullah mengatakan ada 3 macam, yaitu yang pertama al-hijamah. Al-hijamah yaitu bekam. Terus al-kai, yaitu al-kai. Al-kai ini menempelkan besi panas terhadap luka. Wa syurbatu asal, dan juga minum madu. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerita di sini al-asal. Ada ini kan kita menjelaskan tentang apa yang disukai oleh Rasulullah. Jadi subhanallah, ketika mungkin ini hal yang biasa, mungkin di tempat-tempat pian ada madu di kulkas pian, tapi pian kadang lupa. Kadang tahu, bukan lupa, kadang tahu. Ternyata madu ini adalah makanan kesukaan Rasulullah. Maka subhanallah, ketika kita hendak memakan madu tersebut, yang dimana perkara madu tadi adalah perkara yang mubah, tapi ketika kita tahu bahwa ini adalah perkara yang disukai oleh Rasulullah dan kita niatkan ittiba'an bin Nabi, maka subhanallah berubahlah hukum yang mubah tadi menjadi hukum yang berpahala. Nah, minumnya beb. Oh, kalau bermadu kada beb. Madu saya jelaskan kembali, madu ini adalah makanan yang keluar dari lebah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita sedikit tentang madu, subhanallah. Madu ini pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat ke setidaknya ada 5 negara yang disurati oleh Rasulullah untuk beriman kepada Rasulullah. Salah satunya ke raja namanya Al-Muqawqis Malik Misra, yaitu raja yang memegang kota Mesir ataupun negeri Mesir pada saat itu. Al-Muqawqis. Agamanya apa? Agamanya Nasara. Kalau kada salah Nasara, soalnya salah satu kemasukan dari ajaran Kristen. Salah satunya ke Al-Hiraqal Malik Rum, yaitu ke Romawi. Suratnya dikirimkan ke Romawi. Suratnya dikirimkan ke Faris, yaitu Persia. Nah, semua mereka, di antara mereka tahu, karena tercatat di dalam kitab mereka bahwa akan ada nabi yang akan keluar di zamannya. Maka dari itu subhanallah, ketika Al-Muqawqis Malik Misra membaca suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwa ini adalah nabi. Ini adalah seorang nabi. Maka dari itu beliau Al-Muqawqis ketika mengerti bahwa ini adalah nabi, tidaklah berani untuk apa? Untuk melawan seorang nabi. Dia mengatakan di dalam penyuratan. Coba bentar saya lihatkan isi dari surat yang di Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa anak pada aja. Ya Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan surat kepada Al-Muqawqis, yaitu seorang raja tadi, untuk mengajak beliau untuk masuk Islam, karena Rasulullah adalah seorang nabi, maka dari itu jawaban dari Al-Muqawqis apa? Salamun alayka amma ba'du faqad qara'tu kitabaka wa fahimtu ma dzakarta fihi wa ma tad'u ilayhi wa qad alimtu anna nabiyyan qad baqiya wa qad kuntu adhunnu annahu yakhruju bisyami wa qad akramta rasulaka wa qad akramtu rasulaka wa ba'astu ilayka bijariyatin ila akhir surah. Nah, di sini diceritakan bahwa aku mengerti bahwa akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah, tapi aku kira nabi itu dari Syam, bukan dari Arab. Maka dari itu sebuah alasan Al-Muqawqis tadi, raja tadi, enggan untuk mengikuti Rasulullah. Tapi subhanallah bukan itu sebabnya. Sebabnya apa?
Dia takut kehilangan tahta dan hartanya ketika beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena subhanallah pada hakikatnya mereka mengerti kenabian Nabi, tapi mereka enggan untuk membenarkan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ceritakan, saya ketika menjelaskan tentang akal. Akal ini di mana? Adanya akal ada di mana? Tempat akal ada di mana? Ada yang mengatakan di otak. Naam, di otak. Secara Islami, akal ini bagi umat Islam terbagi menjadi dua. Ataupun ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang pertama yaitu kaum Mu'tazilah mengatakan akal yang bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk menurut syariat itu ada di otak. Tapi ahli sunnah wal jamaah secara umumnya mereka mengatakan akal yang bisa membenarkan antara yang batil dengan yang hak, yang benar dengan yang buruk sesuai dengan syariat itu ada dalam hati. Boleh berapa banyak orang yang memiliki IQ yang cerdas, berapa banyak orang-orang yang memiliki kepintaran di dalam memikir, bahkan yang bijaksana banyak. Tapi ketika hatinya, akal di dalam hati tersebut yang bisa melihat kebatilan dengan kebaikan menurut dengan syariat tertutup, maka tertutuplah juga. Percuma. Al-Walid al-Mughirah, beliau ini seorang bijaksana, paling bijaksananya seorang Arab yaitu Al-Walid bin Mughirah. Tapi matu alal kufur, dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan non muslim. Subhanallah, ketika beliau mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, apa kata beliau? Wallahi, tidaklah aku mendengar ini perkataan dari karangan seorang manusia maupun seorang jin. Aku tahu ini dari Allah. Tapi mereka enggan untuk membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dari itu, semoga ini hati kita ini selalu istiqomahkan oleh Allah, semoga dijaga oleh Allah, semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga apapun yang dibawa oleh Rasulullah kita ridha, apapun yang dibawa oleh Allah kita ridha, syariatnya kita ridha, dan semoga kita selalu terjauhi dari perkara-perkara yang menyimpang dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, singkat cerita, Al-Muqawqis beliau menghormati Rasul, walaupun enggan untuk mengikuti Rasul, tapi menghormati. Apa yang diberikannya? Diberikan hadiah, banyak sekali hadiahnya. Salah satunya adalah 2 ataupun 3 pembantu budak, yang dimana budak tersebut namanya Maria Al-Qibtiyah. Terus bersama saudarinya namanya Sirin. Maria Al-Qibtiyah ketika hendak diberikan menjadi istrinya para sahabat Nabi enggan untuk menerimanya, karena ini adalah pemberian seorang raja, yang dimana ketika raja yang memberi adalah yang paling istimewa. Maka dari itu diberikanlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinikahi oleh Rasulullah, dalam riwayat tidak, dan memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim anak dari Sayyidina Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu dari Mesir. Al-Qibtiyah, Qibti ataupun Aqtab itu etnis dari Mesir. Karena Al-Qibti ini bisa muslim, bisa non muslim, bisa ateis, tergantung dari keyakinannya, karena itu adalah seorang etnis, yaitu ras. Sebagaimana yang disampaikan suku. Tayyib. Sirin dinikahi oleh siapa? Sayyidina Hassan bin Thabit, seorang syair besar yang mensyairkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diantaranya yaitu al-baghlah. Apa al-baghlah ini? Keledai. Baghlah ini adalah campuran dari keledai dan juga kuda. Jadi kawin silang antara kuda dengan keledai. Karena apa? Al-Muqawqis yaitu raja ini tahu bahwa Nabi yang akan keluar ini tidak menaiki onta, tidak menaiki kuda. Karena kuda ini adalah tumpangan orang yang
luar biasa ataupun tumpangan mewah. Rasulullah tidak mau hal yang mewah. Maka dari itu Rasulullah menginginkan untuk menaiki al-baghlah, yaitu keledai. Anggap saja keledai. Maka dari itu Al-Muqawqis memberikan keledai, menghadiahkan keledai yang nama keledainya Duldul ataupun Juljul. Ini lucu cerita keledainya, cerita pulang beb, pian ada ampi-ampi. Keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, ketika beliau meninggal, Rasulullah meninggal, Juljul ataupun Duldul ini enggan untuk mengkonsumsi apapun, tidak makan. Bahkan karena sedihnya ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah di dalam rawi menceritakan keledainya Rasulullah itu loncat ke sumur bunuh diri karena sedihnya ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu coba lihat, keledai bisa cinta sama Rasulullah. Keledai yang kada punya akal untuk memikir bisa cinta kepada Rasulullah. Berarti orang kada bisa cinta dengan Rasulullah lebih parah dari keledai. Allahumma salli ala Muhammad. Salah satunya yaitu al-asal, yaitu madu. Salah satunya madu, dan juga ada lagi yaitu dokter. Semuanya diterima oleh Rasulullah hadiahnya kecuali dokter. Kecuali dokter. Kata Rasulullah, kami tidak butuh dokter. Kenapa? Karena nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna lam nashba. Kami ini adalah sebuah kaum. Ini ketika pada saat itu dokter yang dipulangkan oleh Rasulullah bingung. Sudah lawas di Madinah, tidak mendapatkan pasien satupun. Akhirnya subhanallah cari rahasianya. Rahasianya kata Rasulullah tadi apa? Sabda Nabi, kami ini adalah sebuah kaum yang tidak makan sampai kami lapar. Yaitu apa? Kami ketika lapar baru makan. Ketika kami makan tidak sampai kenyang. Nah, itu menjadi sebuah solusi untuk terjaga dari penyakit. Nah, kita kayak Pak kakak jangan bujur bebai. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjutkah? Baru 2 hadis. Diminum dulu kopinya, santai kita. طيب. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Nah, di sini hadis yang hanyar lagi. Ini hanyar lagi. Konsumsi yang makanan yang pernah dikonsumsi oleh Rasulullah, yaitu hadis ini dari Sayyidina Ummu Salamah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di masjid makan ataupun lagi makan, qaddama ilaihi ataupun qarrabat ilaihi. Ketika Rasulullah ada di masjid, Rasulullah diberikan wejangan makanan yang dimana makanan tersebut berupa sebagian dari daging yang telah dipanggang. Maka dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging panggang. Rasulullah makan daging yang didendeng ataupun yang dijemur, dikeringkan sampai dikonsumsi oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah makan daging yang dikuah, Habib? Jawabannya tidak pernah. Daging yang dikuah ini maksudnya seperti ini. Ketika seekor hewan disembelih, as-samit namanya, seekor hewan disembelih, untuk menghilangkan bulunya, itu biasanya diberikan air dan digodok, direbus untuk menghilangkan bulunya. Anggaplah ayam buhan pian habis menyembelih kayak cara mencabuti bulunya, otomatis kan dimasak dulu di dalam air. Itu Rasulullah tidak pernah makan. Nah, Habib, apa hukumnya, haram kah? Tidak. Karena pada saat itu tidak ada saja yang menjamu Rasulullah dengan makanan seperti itu. Karena jangan pikirkan zaman Rasulullah sama dengan zaman kita sekarang, semuanya ada. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, belum tentu hal itu menjadi haram. Nah, sebagaimana orang yang katakan ini tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan oleh Nabi, ini haram. Tidak.
Bahkan subhanallah ketika urusan makanan ini, Sayyidina Khalid bin Walid pernah memberikan kepada Rasulullah apa? Ad-daba. Ad-dab. Itu biawak yang ada di Arab. Ada perbedaan antara biawak sini dengan biawak Arab. Karena hewan yang ada di Arab ataupun biawak Arab ini tidak pernah minum sama sekali. Tak pernah minum, Beb. Iya. Saya mendapatkan kabar ini dari orang Arab sendiri. Nah, bagaimana dia bisa ataupun bagaimana dia bisa hidup di sungai sedangkan dia tidak minum? Nah, hewan yaitu biawak tidak boleh dimakan karena adanya sebuah alasan, dia hidup dua alam. Imam Syafi'i mengatakan hewan yang hidup dua alam haram untuk dimakan. Nah, biawak yang di sana tidak hidup dua alam. Karena jangankan adanya hujan, adanya sungai, hujan pun jarang pada saat itu. Nah, jadi hewan-hewan sana terbiasa hidup di padang pasir. Nah, ketika diberikan kepada Rasulullah, Sayyidina Khalid bin Walid, Rasulullah enggan untuk memakannya. Maka subhanallah, sahabat adalah orang yang paling takut terhadap hukum, jelas. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini haram apa halal? Nah, kata Rasulullah SAW, la yajiduhu inda qaumi. Aku tidak makan ini bukan karena ini haram, melainkan ini tidak biasa dimakan di dalam kaumku. Nah, maka dari itu meninggalkannya sesuatu di zaman Rasulullah belum tentu hal tersebut bisa menjadi haram ataupun tidak boleh. Zaman Rasulullah tidak maulid, tidak maulid. Nah, zaman sekarang subhanallah kita bermaulidan karena apa? Karena wujud dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Rasulullah makan di masjid. Habib, bagaimana hukum makan di masjid? Hukum makan di masjid diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama apa? In amina minal wasakh, yaitu kita boleh makan di masjid dengan syarat kita tidak mengotori masjid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diperbolehkan makan di masjid dengan syarat kita dalam keadaan iktikaf di masjid. Syarat yang kedua ini perlu, karena apa? Kadang kita ya Allah habis makan atau kita beli makanan bungkus, makan di mana lah, melihat masjid, yuk kita makan di masjid ya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, maka dari itu syaratnya adalah kita dalam keadaan iktikaf di masjid. Maka dari itu sebagaimana kita adalah muqallidnya seorang Imam Syafi'i mengatakan apa? Iktikaf ini boleh walaupun sebentar. Maka ketika kita tidak memiliki tempat lagi untuk makan, ataupun ketika buka bersama, takjil di dalam masjid. Nah, niatnya apa? Niat iktikaf dulu. Ketika kita niat iktikaf, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang ada di dalam masjid. Tayyib. Tsumma qama ila shalah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat wa ma tawadda, dan Rasulullah tanpa berwudu. Wa ma tawadda, tanpa berwudu. Habib, kenapa Habib? Kok ada ucapan tidak berwudu? Karena ini ada nawaqidul wudu, pembatalan wudu seseorang. Salah satunya adalah ketika kita mengkonsumsi makanan yang tersentuh dari api. Tapi ini tidak diambil di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bagi kita Syafi'i, kita habis makan tidak batal wudu kita. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang habis makan onta itu batal wudunya. Maka dari itu hadisnya apa? Dalilnya apa? Ini orang-orang yang sering-sering ngomong dalil. Kita ini belajar dalil sekarang. Ini dalil kita. Wa ma tawadda, dan Rasulullah ketika makan daging Rasulullah tidak berwudu. Nanti ini akan ada bab khusus tentang apakah seseorang ketika mengkonsumsi makanan harus berwudu atau tidak. Jawabannya ketika kita habis makan kita sunnah aja tajdidul wudu, kita berwudu setiap 5 waktunya, itu sunnah hukumnya, bukan wajib. Wajib bagi kita batal wudunya. Apa yang membatalkan wudu? Di antaranya al-hijamah, yaitu bercanduk. Canduk bekam itu membatalkan wudu bagi mazhab lain, bukan mazhab kita. Bingung pula Bian, kalau yang membatalkan wudu ada berapa? Ada berapa yang membatalkan wudu? Ada 4 kalau nggak salah. Ada khamsah. Apa aja guru? Ayo, yang membatalkan wudu.
khuruj khuruju syai'in min ahadis sabilaini illal mani, yaitu keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan kecuali sperma. Terus bibab itu terakhir. Buka kitab aja biar tahu. Lupa juga. Hah? Hilang akal salah satunya. Ya antum, ini ada pembahasan sendiri nanti kita bahas. Itu pembahasan tentang pembatalan wudu. Itu kita wajib tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah cukup? Insyaallah 3 hadis insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.